Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Selviari dari SDN Duku Kupang 3 490 Kota Surabaya. Hal pertama yang saya lakukan adalah menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi murid-murid saya. Langkah awal yaitu menjalin kedekatan dengan murid-murid saya melalui pembiasaan baik, yaitu menyambut mereka di pagi hari sebelum memasuki kelas dengan suasana yang menyenangkan, riang gembira, dekat, dan bersahabat bagi murid-murid. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan hari ini adalah bahasa Indonesia, ya, memahami peran, pesan, atau informasi sumber yang mereka dapatkan dengan memanfaatkan potensi lingkungan atau sumber daya aset lingkungan sekolah sebagai sumber belajar peserta didik. Ya, sudah oke. Sekarang perwakilan dari kelompok visual dulu atau kelompok Blueberry, silakan maju, ditempelkan di depan sini. Ensiklopedia, oh bagus ya. Video, oke. Berdasarkan asesmen yang sudah saya lakukan, maka saya membagi 3 kelompok pada kelas saya, yaitu 1 kelompok visual, 1 kelompok auditori, dan 1 kelompok kinestetik. Peserta didik nantinya diharapkan bisa berkolaborasi dengan konten ajar yang saya berikan. Selanjutnya, nanti juga diharapkan mereka bisa menyelesaikan atau membuat proyek-proyek yang saya berikan dengan kerjasama yang akan menjadi tugas akhir pembelajaran. Berdasarkan asesmen yang sudah saya lakukan, maka saya membagi 3 kelompok pada kelas saya, yaitu konsep belajar yang mereka lakukan adalah menggali informasi dari sumber belajar yang diberikan oleh guru terkait pemanfaatan sumber daya yang ada di lingkungan dan yang dimiliki oleh SDN Duku Kupang 3 490 Surabaya. Ya, digunting. kelompok auditori mendapatkan sumber belajar berdasarkan audio podcast. Mereka diberikan arahan untuk membuat karya audio berupa podcast. Kelompok auditori mendapatkan sumber belajar. Nah, ini adalah denah dari SDN Duku Kupang 3. Ini ada perpustakaan, ada musola, ya, ada ruang lab IPA, halaman sekolah. Ya, nanti kalian ke sana. Oke, siap ya? Oke, silakan ke sana. Setelah peserta didik mendapatkan informasi awal terkait potensi lingkungan atau aset sekolah yang sudah mereka gali, selanjutnya adalah mereka melakukan kegiatan wawancara. Apa aja kegiatan wajib baca di perpustakaan dilakukan? Oh ya, hari wajib baca di perpustakaan SDN Duku Kupang 3 ini selama kegiatan di sekolah aktif, yaitu mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Laboratorium IPA. Banyak sekali ya. Ini alatnya ini. Ini namanya mikroskop. Ya, apa namanya apa? Mikroskop. Mikroskop itu untuk melihat benda-benda ya yang tidak bisa. Saya ada di laboratorium komputer. Jadi kelihatannya para siswa. Kelompok visual mengerjakan sebuah karya visual berupa poster, infografis, ataupun contoh visual lainnya. Peserta didik difasilitasi laptop atau handphone oleh sekolah, dan guru mengarahkan mereka untuk berkreasi secara digital melalui aplikasi Canva for Education. Kelompok auditori diberi arahan untuk mengerjakan sebuah karya melalui audio berupa podcast, yaitu tentang dongeng, cerita, fabel. Kelompok kinestetik diberi arahan untuk membuat karya sederhana dari biji-bijian seperti dari biji kedelai dan dari rautan pensil. Belajar banyak hal dari perpustakaan dan kita bisa meminjam buku di perpustakaan. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Ya, Rafa, silakan. Hari apa aja kegiatan wajib baca di perpustakaan dilakukan? Setiap hari sesuai jam kelas masing-masing. Akan membacakan dongeng Si Kancil dan Pak Tani. Grup Kancil Ini hasil karya kami.
Kegiatan selanjutnya adalah refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode tanya jawab. Murid-murid yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaannya dan bisa juga menyampaikan pendapatnya terkait proses pembelajaran yang sudah mereka lakukan bersama-sama. Apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Oke, senang, alhamdulillah. Kemudian kita juga bisa memetik beberapa manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Apa manfaatnya? Saya, Bu. Iya, apa Vena? Manfaatnya kita bisa mengenali aset lingkungan sekolah kita. Di akhir pembelajaran dilakukan asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini dilakukan dengan memberi pilihan kepada murid untuk membuat produk seperti karya visual atau poster, infografis, karya audio, kemudian bisa juga kumpulan-kumpulan video. Setelah asesmen sumatif dilakukan, selanjutnya adalah asesmen diagnostik lanjutan. Hal ini dilakukan untuk lebih mengetahui gaya belajar dari peserta didik, minat maupun potensi-potensi yang ada dalam diri peserta didik. Nah, Bapak Ibu guru hebat, itulah tadi praktik baik yang sudah saya lakukan bersama murid-murid saya di SDN Duku Kupang 3. Senang sekali dengan pembelajaran diferensiasi. Semua ini bisa membuat siswa aktif dan kreatif, serta pembelajaran yang berpusat pada peserta.